Hari masih subuh, suasana masih gelap, banyak orang masih tidur. Tetapi Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain sudah bangun. Mau kemana mereka, ya? Perempuan-perempuan ini adalah orang-orang yang sangat mencintai Yesus, sehingga mereka berencana ingin meminyaki mayat Yesus. Dengan sangat berhati-hati mereka pergi ke kuburan Yesus. Mereka tidak takut, karena mereka ingin sekali meminyaki tubuh Yesus agar tidak cepat membusuk. Semakin dekat dengan kuburan, mereka semakin berhati-hati. Mereka bicara perlahan, "Yohana, pelan-pelan. Jangan sampai para tentara tahu keberadaan kita," kata Maria Magdala. "Aduh, saya sudah pelan-pelan ini," kata Yohana. Sudah, sedikit lagi kita sampai di kubur," balas Maria yang lain. Maka perempuan-perempuan itu pun dengan berani memasuki kompleks pekuburan Yesus. Kubur Yesus terbuat dari bukit batu yang dilubangi. Dan lubang kubur ditutupi dengan batu besar dan tidak bisa sembarangan dibuka. Ketika perempuan-perempuan itu tiba di kubur, hari sudah semakin terang. Mereka melihat batu penutup kubur, batu yang besar itu, ternyata sudah terguling. Siapa yang berani membuka kubur ini? Mana para tentara yang berjaga? Celaka, apa yang terjadi? Dengan tergesa-gesa para perempuan itu masuk ke dalam kubur yang terbuka. Kosong, mayat Yesus tidak ada lagi. Di mana? Perempuan-perempuan itu sangat bingung. Mayat Yesus hilang entah kemana. Tetapi tiba-tiba muncul dua orang di dalam kubur itu. Para perempuan sangat terkejut karena dua orang ini berpakaian sangat berkilauan. Mereka ketakutan, karena belum pernah mereka melihat hal seperti ini. Tetapi dengan lemah lembut kedua orang itu berkata, "Mengapa kalian mencari Dia yang hidup?" "Apa? Dia yang hidup? Maksudmu, Yesus itu hidup lagi?" Mereka bertanya-tanya di dalam hati. Lalu lanjut kedua orang itu, "Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu, ketika Ia masih di Galilea." Maka teringatlah mereka sewaktu Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang, Yesus memang berkata bahwa Ia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi tiba-tiba saja kedua orang itu pun menghilang entah kemana. Maka dengan cepat Maria Magdala, Yohana dan Maria yang lain serta perempuan-perempuan yang lain berlari pulang. Ketika datang ke kubur mereka sedih, tetapi ketika pulang mereka sangat senang. Mereka tidak sabar lagi ingin menceritakan peristiwa yang baru saja mereka alami. Mereka berlari dengan cepat, seolah tidak menginjak tanah lagi. Rasanya ingin segera tiba. Adik-adik, seandainya kalian mendapat kabar gembira di sekolah, pasti kalian ingin segera pulang ke rumah untuk memberitahukan berita gembira itu kepada mama dan papa. Apakah setibanya di rumah kalian akan berjalan perlahan? Sudah pasti berlari. Apakah wajah kalian akan biasa saja? Tentu tidak. Pasti dengan wajah sangat gembira. Apakah kalian akan berbicara pelan dan berbisik? Pastinya untuk berita gembira biasanya kita akan mengucapkannya dengan keras. Kalau para perempuan dulu harus pergi berlari untuk memberitakan kabar baik, sekarang sudah menjadi sangat mudah. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain, walaupun jauh, kita bisa mengirimkan surat atau mau lebih cepat lagi kita bisa kirim email, chat atau SMS. Berita kebangkitan Yesus telah diterima oleh para perempuan. Tetapi sayang sekali, ketika mereka menceritakannya kepada murid-murid Yesus, tidak ada satupun yang percaya kepada mereka. Namun, ketika Petrus mendengar berita dari para perempuan itu, maka dengan cepat ia pun pergi ke kubur Yesus. Dan benar, ternyata kubur itu telah kosong. Adik-adik, ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Petrus juga berjumpa dengan dua orang yang berpakaian berkilauan? Apakah Petrus juga menjadi percaya? Cerita akan berlanjut pada minggu depan. Bina Anak Pelajaran 13. Judul, Hari Minggu, Hari Kebangkitan Yesus. Pembacaan Alkitab, Lukas pasal 23, ayat 56b sampai dengan Lukas pasal 24, ayat 12. Ayat hafalan, Lukas pasal 24, ayat 5 dan 6.